Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah, para jamaah sekalian, Bapak dan adik-adik sekalian yang mungkin senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, serta para ummahat, ibu-ibu yang hadir di kesempatan pagi hari ini. Kita bersyukur pada Allah atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian, sehingga di kesempatan pagi hari ini kita semuanya diberikan nikmat untuk duduk dalam majelis yang mulia. Mudah-mudahan nikmat ini adalah nikmat yang membuat kita semakin taat kepada Allah dan semakin meningkatkan iman kita dan memperbaiki diri kita hari demi hari. Dan kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Umdatul Ahkam karya Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi. Kali ini karena dekat dengan bulan Ramadan, kita bahas tentang kitab As-Siyam, tentang kitab puasa. Beberapa hadis nanti akan diawali oleh Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi tentang bagaimana kita memasuki bulan Ramadan. Yaitu hadis pertama yang beliau bawa saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, la taqaddamu ramadhana bisawmi yaumin aw yaumain illa rajulan kana yasumu sauman falyasum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian mendahului bulan Ramadan dengan puasa. Entah itu puasanya 1 hari lebih dulu atau 2 hari lebih dulu. Illa rajulan, kecuali jika seseorang kana yasumu sauman, punya kebiasaan puasa, fal yasumhu, maka hendaklah dia berpuasa. Sekali lagi kata Nabi SAW, janganlah kita mendahului bulan Ramadan dengan 1 atau 2 hari puasa, kecuali kalau ada orang yang sudah punya kebiasaan puasa, misalnya Senin Kemis, atau punya kebiasaan puasa Daud, maka hendaklah dia itu berpuasa. Ada beberapa faedah yang bisa diambil dari hadis ini yang sangat-sangat jelas. Hadis ini yang pertama menunjukkan dilarang mendahulukan Ramadan dengan puasa terlebih dahulu. Sebelum Ramadan ada bulan Sya'ban atau bulan Ruwah. Sebelum tanggal 1 kita nyambung, nanti tanggal 29 kita puasa plus 30-nya. Baru masuk nanti bulan Ramadan. Dilarang berpuasa seperti itu. Kadang ada yang punya niatan, saya itu ingin persiapan dulu. Karena biasanya hari pertama puasa itu nggak kuat. Nanti lemes, nanti sulit untuk jalani puasa. Maka ketika itu saya latihan dululah, saya puasa lebih dulu, didahului dengan 1 hari puasa atau 2 hari puasa lebih dulu. Nah, ini yang dimaksudkan larangan. Nggak boleh kita lakukan puasa pembukaan atau puasa latihan sebelum memasuki bulan Ramadan. Ini salah satu puasa yang dilarang.
Faedah yang berikutnya lagi, kebiasaan orang Rawafid atau Rafidhah itu punya kebiasaan untuk mendahulukan puasa daripada melihat awal bulan. Orang Rafidhah ini dikatakan oleh, saya pakai rujukan dari Ibnu Daqiq Al-Aid, beliau katakan orang Rafidhah itu punya kebiasaan dia tidak pakai menunggu melihat hilal. Pokoknya dia tahu nanti ini kira-kira besok itu masuk Ramadan, ya, dia dahului terlebih dahulu puasa. Maka faedah yang bisa diambil berarti kita tidak boleh mengikuti cara seperti itu, karena ini juga jadi kebiasaan ahli bid'ah. Ini kebiasaannya ahli bid'ah, karena ini jadi kebiasaannya orang Rafidhah. Dan orang Rafidhah itu biasanya menyelisih dalil. Mereka nggak pakai dalil. Ya. Bahkan teks ini menunjukkan mereka menyelisih dalil ini. Kata Imam Daqiq Al-Aid, beliau mengatakan fihi sarihur raddi ala rawafid alladzina yarawna taqdima shaumi ala ru'yati. Dalil ini tegas menunjukkan bantahan pada orang Rafidhah, di mana itu mereka mendahulukan puasa dari ru'yah, jadi melihat awal bulan. Apa landasannya dari orang Rafidhah? Kenapa mereka itu membolehkan mendahului dari melihat hilal tadi? Nah, dikatakan oleh Imam Ibnu Daqiq Al-Aid, beliau mengatakan orang Rafidhah itu punya dalil sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian karena melihat hilal, dan berbukalah kalian karena melihat hilal. Huruf lam pada kata li ru'yatihi itu ada dua kemungkinan makna. Huruf lam pada li ru'yatihi itu ada dua kemungkinan makna. Yang pertama maknanya adalah li ta'kid, menunjukkan waktu. Yang kedua maknanya itu adalah li ta'lil, menunjukkan sebab. Kalau kita maknakan sumu li ru'yatihi, berpuasalah karena melihat, diartikan dengan pengertian kedua karena melihat hilal. Di situ tidak ada kewajiban saya harus tunggu hilal dulu baru kemudian berpuasa. Karena tidak dikatakan di sini saya harus puasa nunggu hilal. Namun kalau kita katakan sumu li ru'yatihi ini karena waktu, berpuasalah sekarang sudah waktunya hilal itu masuk. Sama seperti kita katakan sholat zuhurlah, sekarang waktu sholat zuhur itu masuk. Berarti tidak boleh ada yang sholat sebelum sholat waktu zuhur itu masuk, karena nunggu waktu. Maka dikatakan oleh Imam Ibnu Daqiq Al-Aid, sama seperti kalimat juga akramu Zaidan liduhulihi, saya muliakan Zaid karena dia telah masuk. Pakai karena. Kata Imam Ibnu Daqiq Al-Aid, di sini nggak mesti tunggu Zaid masuk dulu, karena sebab itu nggak mesti. Bisa jadi pokoknya Zaid datang sebelumnya dia sudah muliakan, sesudahnya juga dia sudah memuliakan. Namun kalau kita katakan li tadi itu maknanya itu li ta'kid, menunjukkan waktu, maka tunggu waktunya masuk dulu. Nah, kata Imam Ibnu Daqiq Al-Aid, yang dimaksudkan dengan hadis tadi sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, berpuasalah saat melihat hilal dan berhari rayalah saat melihat hilal. Yang dimaksudkan di sini li ini bermakna ta'kid, waktu. Jadi tunggu dulu sampai hilal itu ada baru boleh berpuasa. Tunggu dulu sampai hilal itu ada baru mulai berhari raya. Perbedaannya tipis. Namun
perbedaan satu huruf dalam memahaminya saja di sini bisa berbeda hukum. Jadi tunggu dulu masuk waktunya. Artinya hilal terlihat baru besok itu puasa. Karena kalau kita maknakan artinya itu sebab, berpuasalah karena melihat hilal. Padahal hilal itu terlihat di malam hari. Padahal malam hari itu bukan waktunya untuk puasa. Namun waktunya, ini sekarang sudah lihat hilal loh, waktunya sudah lihat hilal, maka besok baru kita itu berpuasa. Kemudian faedah yang lainnya lagi dari hadis ini menunjukkan kalau ada yang punya kebiasaan puasa, contoh tadi puasa apa? Senin, Kemis, atau puasa Daud, puasa Ayyamul Bid mungkin enggak? Ayyamul Bid tanggal berapa? Ayyamul Bid tanggal berapa? 13, 14, 15. Ya enggak mungkin masuk dalam hadis ini. Yang kebiasaan tadi misalnya Senin Kemis, saya pas Senin Kemis itu pas dengan tanggal 30 saking bulan Sya'ban. Puasa enggak ya? Besok ini langsung Ramadan. Kalau memang dia punya kebiasaan puasa Senin Kemis, maka silakan untuk berpuasa. Puasanya punya kebiasaan puasa Daud. Senin puasa, lompat lagi Rebu baru puasa, lompat lagi Jumat baru puasa, lompat lagi Ahad baru puasa, lompat lagi Selasa lagi baru puasa. Pas tanggal 30 Sya'ban masih ada jatah puasa Daudnya. Boleh nggak untuk puasa? Boleh. Karena punya kebiasaan, dia boleh lanjutkan kebiasaan puasanya tadi. Namun kalau bukan kebiasaan nggak boleh. Nih, kalau bukan kebiasaan nggak boleh. Contoh tadi, saya mau latihan dulu lah pemanasan sebelum masuk bulan Ramadan, sebelum masuk tanggal 1, itu nggak boleh. Karena Nabi SAW itu katakan illa rajulan kana yasumu sauman falyasum. Kecuali siapa yang punya kebiasaan puasa maka silakan puasa. Kata Imam Ibnu Daqiq Al-Id termasuk juga di sini melakukan puasa nazar. Jadi ada yang puasa sunnah jadi kebiasaan seperti Senin, Kemis, ada yang punya kebiasaan puasa nazar atau dia punya utang puasa nazar, maka dia boleh lakukan 1 atau 2 hari sebelum Ramadan. Nah, kemudian hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang kedua dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma itu berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru." Fa in gumma alaikum faqduru lahu. Dikatakan oleh Ibnu Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kalian melihat hilal, fasumu, maka berpuasalah. Lalu jika kalian melihat hilal lagi di akhir bulan, maka faaftiru. Aftiru di sini artikan berhari rayalah. Walaupun aftiru itu artinya berbukalah. Nanti kalau dikatakan berbuka di sini, kok buka puasa main lihat hilal lagi? Bukan. Namun nanti hari rayanya yaitu Idul Fitrinya nanti dengan melihat hilal. Fa in gumma alaikum, jika hilal itu tertutup. Fa in gumma alaikum, jika hilal itu tertutup, faqduru lahu. Maka fakduru lahu di sini artinya kata Imam Ibnu Daqiq Al-Aid, beliau katakan maksudnya adalah sempurnakanlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Sempurnakanlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Kesimpulannya yang sangat jelas dari hadis ini menunjukkan puasa dan berhari raya dengan melihat hilal. Hilal itu awal bulan. Puasa dan berhari raya itu dengan melihat hilal. Hilal itu awal bulan, yaitu bulan sabit.
Kemudian faedah yang berikutnya, di sini dengan melihat hilal secara mutlak. Bukan setiap orang ini wajib untuk melihat hilal baru dia puasa, bukan. Kata Ibnu Daqiq Al-Aid, cukup sebagian saja. Orang ngawen misalnya lihat, maka cukup. Yang dipanggang itu sudah cukup dengan hilalnya yang dilihat oleh orang ngawen. Tidak perlu nanti, wah yang di ngawen itu harus lihat, yang dipanggang itu harus lihat, yang di Wonosari harus lihat, yang di Kepek sini harus lihat, enggak. Melihatnya di sini secara mutlak, bukan untuk perintah untuk individu. Bukan semua santri i'tisam sini semuanya harus lihat satu-satu. Wah kamu kalau nggak lihat hilal kamu nggak boleh puasa, bukan. Kalau seperti itu semuanya bilang, wah saya nggak lihat hilal, sesuk aku ora puasa berarti. Bukan. Maknanya bukan seperti itu. Namun maknanya itu kata Ibnu Daqiq Al-Aid, perintah secara mutlak. Makanya kalau untuk hilal masuk Ramadan cukup satu saksi. Orang ngawen lihat, tertutup gunung nggak? Ada gunung-gunung banyak nggak di situ? Oh berarti nggak bisa. Berarti tiang Tanjung Sari, Cerak pantai toh, Tanjung Sari. Lihat, oh ini awal bulan ini, oh ini sudah terlihat. Karena kalau daerah pantai itu lebih mudah daripada daerah gunung. Ngawen ada pantai nggak, Pak Joko? Nggak ada, ya, nggak bisa dibuat pantai juga. Ya, maka orang yang dekat pantai sana, Tanjung Sari, Tepus ada pantai nggak? Ada. Giri Subo, ada. Saptosari, ada. Palian nggak ada pantai, sudah diambil Saptosari. Ya. Maka ketika orang-orang di pantai ini lihat, wah itu awal bulan itu saya lihat. Minimal satu orang saksi untuk awal bulan Ramadan ini, maka dia tinggal memberitahukan kepada yang lainnya, saya sudah melihat hilal. Besok sudah puasa. Namun alhamdulillah di negeri kita sudah diatur oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, oleh Kemenak. Ya, Kemenak paham ya? Kementerian Agama. Itu sudah meletakkan tiap-tiap orang di tiap-tiap titik untuk melakukan ru'yatul hilal. Saking Papua sana, Papua paham ya, Papua ya? Saking Papua sana dari paling timur, Jayapura, Merauke. Terus nanti yang ada di Maluku diletakkan lagi, ada lagi yang di Nusa Tenggara, di Sulawesi, di Kalimantan, Jawa, sampai Sumatera. Kira-kira mana yang lebih lihat hilal terlebih dahulu, yang timur apa barat? Yang lebih lihat hilal terlebih dahulu mana? Timur. Jelas ya? Timur lebih dahulu. Namun boleh jadi di timur itu nggak lihat, di barat itu lihat. Karena keadaannya gini, hilalnya itu di bawah, kemudian naik. Ketika di Indonesia Timur belum kelihatan. Karena kita beda dengan sana 2 jam. Iya toh? Beda dengan sana 2 jam. Dengan orang Papua 2 jam. Makanya jenengan belum tidur, sana itu sudah tidur. Jenengan belum bangun, di sana itu sudah bangun. Nah, ketika di sana sudah jam 6 lihat hilal, wah hilalnya nggak kelihatan. Beralih ke barat sampai Pulau Jawa, sampai Sumatera, hilalnya naik sampai hilalnya terlihat. Makanya kadang di Jayapura sana, di Papua sana tidak terlihat hilal, di Aceh itu terlihat. Karena hilalnya naik pelan-pelan. Sama juga di Indonesia belum terlihat hilal, di Saudi Arabia itu sudah terlihat hilal. Karena makin ke barat itu nanti yang sana kemungkinan lihat. Jadi bisa jadi Saudi Arabia, kerajaan Saudi Arabia, maaf ini barat sana ya. Ya, Saudi Arabia itu lebih dahulu berpuasa atau berhari raya daripada orang-orang Indonesia. Namun ingat standarnya tadi, kita berpuasa karena melihat hilal, kita berpuasa, kita berhari raya juga karena melihat hilal. Kasus, misalnya kita sudah ikut puasa dengan Indonesia,
sudah puasa di sini. Terus ketika mau lebaran Idul Fitri, ya, kita ikut umroh di akhir bulan Ramadan. Pingin nggak umroh di akhir bulan Ramadan? Pingin nggak? Mau pingin? Sudah nabung? Belum. Ya berarti cuma pingin tok. Ya, akhir bulan Ramadan pingin umroh. Nah, ketika itu di Indonesia puasanya 29 hari. Ternyata di Saudi dia dapat lebaran lebih dahulu. Akhirnya kita cuma punya jatah puasa 28 hari. Terus puasanya kita ketika itu lagi di sana Idul Fitri. Sekarang pertanyaannya, kita ikut sana, ikut Saudi Arabia lebarannya, atau kita pas di sana orang-orang lagi lebaran kita ikut puasa? Apa jawabannya? Siapa yang bisa jawab? Indonesia sudah 29 hari, langsung lebaran besoknya. Di Saudi ternyata lebih dahulu lagi, karena sana sudah lihat hilal lebih dahulu lah. Atau di sini 30 hari, maaf, sini 30 hari, di sana itu 29 hari saja sudah. Namun kalau kita nantinya, mungkin nanti ada yang kurang puasa. Taruhlah tadi kita cuma 29 di Indonesia, di sana akhirnya saya puasa nantinya 28 hari. Terus ingat bulan Hijriyah itu tidak mungkin 28, tidak mungkin 31. Namun kemungkinannya apa? 29, 30. Nih, 29, 30. Terus bagaimana? Berarti kurang 1 hari kan? Berarti jenengan harus di sana harus puasa sendiri kan? Yang lainnya sudah lebaran, gitu. Gimana? Siapa bisa jawab? Bapak-bapak? Coba saking lor Gunung Kidul. Pak Joko? Puasa sendiri di sana? Yang lainnya itu sudah lebaran duluan? Hah? Di mana? Sana sudah lebaran loh. Pakai dalil ini. Berpuasa itu karena melihat hilal, berlebaran juga karena melihat hilal. Di sana hilal sudah terlihat. Berarti kita lebaran. Terus jadinya kurang 1 hari. 1 harinya gimana kalau gitu? Nanti diqadha. Punya utang. Karena Ramadan mesti disempurnakan 29 atau 30. Sudah ikut lebaran di sana, tinggal dia tambah 1 harinya tadi. Karena siapa suruh pindah-pindah tempat. Ya, kalau dia di Indonesia saja ya sudah gampang. Namun dia pindah-pindah tadi kan, dia pindah-pindah. Akhirnya kekurangan 1 hari, dia mesti qadha nanti. Ya, dia mesti qadha nanti. Jadi ini jadi dalil. Kemudian dijelaskan lagi oleh Ibnu Daqiq Al-Aid, apa pengertian tadi fa in gumma alaikum faqduru lahu, jika hilal itu tertutup, awal bulan tertutup dengan awan, tidak terlihat. Faqduru lahu. Maka hendaklah, kalau di sini diartikan, kalau faqduru itu secara bahasa kita artikan takdirkanlah bulan. Namun ini perlu kita timbang-timbang dengan riwayat yang lain. Karena ingat, Al-Quran itu baiknya ditafsirkan dengan Al-Quran. Kalau tidak bisa ditafsirkan dengan Al-Quran, Al-Quran ditafsirkan dengan hadis. Kalau tidak ada dengan hadis, Al-Quran itu ditafsirkan dengan qaulus sahabah, dengan perkataan sahabat. Ada Ibnu Abbas yang dikenal untuk pakar dalam masalah tafsir. Nah, hadis juga demikian. Bagusnya hadis itu kita kompromikan dengan hadis yang lain. Kita kompromikan dengan hadis yang lain. Faqduru lahu, kalau dalam lafaz yang lainnya disebutkan fa'akmilul iddata salasin. Sempurnakanlah
bulan itu sampai 30 hari. Berarti yang dimaksudkan dengan faqduru lahu, dengan takdirkanlah bulan, maksudnya adalah sempurnakan bulan itu jadi 30 hari. Kesimpulannya, memulai atau menentukan kita itu puasa dan berhari raya dengan dua cara. Ya, kesimpulannya kita itu berpuasa atau berhari raya dengan dua cara. Yang pertama, ru'yatul hilal, dengan melihat hilal. Kemudian yang kedua, kalau hilal tidak terlihat, maka bulan itu disempurnakan jadi 30 hari. Nabi SAW menyebutkan cuma dua cara ini saja, tidak ada cara yang ketiga. Nabi SAW menyebutkan cara ini saja, yaitu ru'yatul hilal, lihat hilal. Kalau tidak, maka sempurnakanlah bulan jadi 30 hari. Fa'akmilul iddata salasin. Sempurnakanlah bulan menjadi 30 hari. Sekarang pertanyaannya, apakah kita harus ikut hilal yang ada di negeri lain? Contohnya tadi Saudi Arabia sudah lebaran lebih dahulu, kita belum. Apakah orang Indonesia harus saat lebaran harus mengikuti Saudi? Ataukah masing-masing tempat itu punya penglihatan hilal sendiri? Jawabannya sudah terjawab juga dalam hadis dari Ibnu Umar sini. Ibnu Umar katakan, berpuasalah karena melihat hilal. Jika melihat hilal, berpuasalah. Jika melihat hilal lagi, maka berhari rayalah. Berarti kesimpulannya, kata Ibnu Daqiq al-Aid, para ulama berdalil dengan hadis ini, kita tidak mesti berpatokan dengan penglihatan hilal yang ada di negara lain. Gak mesti orang Indonesia ikut Malaysia, gak mesti orang Indonesia ikut Saudi Arabia, gak mesti orang Indonesia ikut Spanyol. Cukup apa? Setiap negara memakai penglihatan hilal untuk negaranya masing-masing. Sedangkan Indonesia itu negara NKRI. NKRI itu apa? Negara kesatuan. Satu kesatuan dari Indonesia Timur, Papua sana sampai di Aceh sana, semuanya jadi satu. Maka semuanya jadi satu untuk kompak berhari raya bersama dengan melihat hilal tadi. Maka walaupun hilal terlihat di Aceh, yang timur tidak terlihat hilal, maka dianggap sebagai negara satu kesatuan. Karena dianggap satu matla, satu tempat penglihatan hilal, karena berada di daerah kekuasaan yang sama. Kemudian hadis yang berikutnya membicarakan tentang sahur. Sahur itu kata para ulama, ada yang mengartikan sahur itu waktu setelah pertengahan malam. Ada yang mengartikan lagi sahur itu adalah ketika sepertiga malam terakhir sampai waktu subuh. Kalau sahur sepertiga malam terakhir dia sampai subuh, lihat. Kalau sahur itu dari sepertiga malam terakhir sampai subuh, hitungannya bagaimana? Sepertiga malam terakhir hitungannya itu malam itu dibagi 3 nantinya. Malam itu dihitung dari maghrib sampai subuh. Maghrib sampai subuh ada berapa jam? Maghrib sampai subuh ada berapa jam? Berapa jam? Taruhlah jam 6 sampai jam 4. Berapa kira-kira? 10 jam. 10 dibagi 3 berapa? 10 bagi 3 berapa? 3,3. Kalau nggak pakai koma? Pakai pecahan apa? Kalau di 3,3 kan 3,3333333. Coba nanti hitung di kalkulator. Kayak gitu jawabannya. Namun kalau 10 bagi 3, kalau bilangan pecahan jadi 3/3. Iya toh? Nah, dari jam 10, dari 10 jam tadi, sepertiganya hitung coba dari subuh jam 4. 4 dikurangi 3, jam berapa?
Jam 1. Nah, kira-kira nanti jam 1 sudah masuk sepertiga malam terakhir. Jam 1 malam itu sudah masuk sepertiga malam terakhir. Nah, itu disebut waktu makan sahur. Ada sebagian ulama lagi yang katakan 1/6 malam terakhir. 1/6, 10 dibagi 6 berapa? 10 bagi 6. Mati lampu. 10 bagi 6 berapa? Nol koma 7 apa 0,8? 0, berapa? Dapat berapa coba? Sepuluh bagi 6, 1,6. 16 kali 6 berapa? Iya, 1,6. Baik. Berarti kira-kira dari jam 4 dikurangi 1,6 itu jadi jam berapa? Jam 3 lah ya. Jam 3 itu 1/6 malam terakhir. Berarti untuk makan sahur baiknya dari jam 3. Ya, baiknya itu dari jam 3. Itu yang paling kecil. Intinya waktu makan sahur yang paling bagus mepet subuh itu lebih bagus. Yang penting belum masuk azan subuh. Ya, mepet subuh mau dekat subuh itu lebih bagus. Yang penting tidak masuk azan subuh. Nah, tentang makan sahur kata Nabi SAW dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Makan sahurlah kalian karena dalam makan sahur itu terdapat berkah. Di sini ada beberapa istilah, kesimpulannya yang pertama, kita disunahkan untuk makan sahur. Bahkan sepakat para ulama, makan sahur itu hukumnya sunnah dan bukan syarat untuk puasa. Makan sahur itu hukumnya sunnah, bukan syarat untuk puasa. Jadi kalau tidak makan sahur, boleh nggak untuk puasa? Boleh. Tidak makan sahur, ya boleh untuk berpuasa. Yang penting sudah ada niat puasa di malam hari. Yang penting sudah ada niat puasa di malam hari. Kalau tidak ada niat puasa untuk malam hari, untuk puasa wajib, maka tidak bisa berpuasa. Dan niat itu cukup kehendak atau keinginan dalam hati. Ada nggak orang yang ketika di bulan Ramadan dia tidak punya niatan puasa di malam hari? Ada atau tidak? Ada atau tidak? Apa contohnya? Apa contohnya? Ada yang tertidur dari jam 5 sore sampai jam 6 pagi. Dapat malam nggak? Nggak dapat. Atau dia belum siuman, masih terkena obat bius dari jam 5 sore sampai jam 6 pagi. Punya kesempatan niat atau tidak? Tidak. Tidak punya kesempatan niat di malam hari. Berarti hari itu dia tidak bisa puasa. Namun kalau ada waktu malam sedikit dia dapat. Dia tidur dari jam 7 malam sampai jam 6 pagi. Malamnya dia dapat. Dia niat, besok saya puasa. Namun ketiduran. Dari jam 7 malam sampai jam 6 pagi. Namun malamnya masih dapat. Kalau malam masih dapat dan dia itu berniat untuk puasa besok, maka ketika itu boleh untuk puasa wajib. Sedangkan untuk puasa sunnah tidak diharuskan niat di malam hari. Untuk puasa sunnah tidak diharuskan niat puasa di malam hari. Nah, sekarang kita lihat hukum makan sahur tadi itu adalah sunnah. Kesimpulan yang kedua, keutamaan makan sahur. Dalam makan sahur terdapat barokah.
Kata Imam Ibnu Daqiq Al-Aid, beliau katakan bisa jadi didapatkan bukan hanya keberkahan dunia yang dia dapat, yaitu kenyang atau kuat menjalankan puasa, namun keberkahannya juga adalah keberkahan akhirat. Jadi bukan hanya badan kita nanti kuat ketika kita itu makan sahur, namun juga kita ketika itu dapat berkah ukhrawi. Ya, maksudnya berkah ukhrawi bagaimana? Ya, ada ibadah-ibadah juga yang bisa kita lakukan ketika kita itu makan sahur. Dan makan sahur sendiri dinilai berpahala. Nah, berpahala inilah yang dikatakan sebagai faedah ukhrawi ketika kita itu makan sahur. Jadi makan sahur itu punya dua berkah. Berkah duniawi, yaitu bisa kuat untuk puasa. Kemudian yang kedua, ada berkah ukhrawi. Ya, ada berkah ukhrawi, yaitu di mana kita mendapatkan pahala dengan kita itu makan sahur. Sekaligus juga faedah ukhrawinya atau berkah ukhrawinya, karena makan sahur itu menyelisihi puasa ahli kitab. Kata Imam Ibnu Daqiq Al-Aid, makan sahur itu akan menyelisihi puasa ahli kitab. Karena ahli kitab itu kalau puasa tidak didahului dengan makan sahur. Bahkan mereka dilarang untuk makan sahur. Yang ada syariat puasa sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk puasa ketika itu, kalau sekarang ini ba'da isya sudah tidur atau ketiduran sampai subuh, maka mulai dari tertidur tadi itu sudah menunjukkan saat itu sudah mulai untuk puasa. Jadi ada cerita seorang istri itu sedang masakkan suaminya makan malam. Dia lagi masak di dapur, suaminya asik-asik tiduran. Akhirnya bablas tidur. Kemudian dia pas balik lihat, ya Allah, suamiku sudah tidur. Berarti dia sudah puasa. Makanan ini tidak bisa lagi dia makan. Dan tidak ada syariat untuk makan sahur. Makan sahur itu cuma jadi syariat untuk umat Islam. Dan inilah keistimewaan puasa umat Islam dibandingkan puasa sebelumnya. Jadi kita tetap mengikuti syariat puasanya. Ya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan pada orang-orang sebelum kalian, agar kalian itu menjadi orang-orang yang bertakwa. Puasa sebelum kalian berarti sebelum syariat Islam itu sudah ada syariat puasa. Namun untuk menjalani ibadah puasa ini berbeda-beda untuk setiap syariat yang dibawa oleh para nabi. Nanti nabi ini punya syariat puasa sendiri, caranya sendiri. Nabi Muhammad punya cara sendiri dibandingkan dengan nabi-nabi sebelumnya. Dan keistimewaan puasa dalam agama kita masih dibolehkan untuk makan sahur. Bahkan itu termasuk sunnah. Kita kembali lagi, keberkahan dari makan sahur ada dua, yaitu keberkahan duniawi. Ya, artinya fisiknya jadi kuat ketika menjalani makan sahur tadi, puasanya jadi kuat. Kemudian yang kedua, ada keberkahan ukhrawi, yaitu keberkahan ukhrawi, makan sahur sedikit sendiri itu dapat pahala, di samping juga untuk menyelisihi puasanya ahli kitab. Menyelisihi ini juga termasuk ajaran dalam agama kita. Beberapa syariat kita itu dianjurkan atau kita diperintahkan untuk melakukannya karena tujuannya untuk menyelisih agama lain. Contoh misalnya Nabi SAW itu katakan, peliharalah jenggot dan pendekkanlah kumis. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menyelisih majusi. Ya, karena fitrahnya manusia, fitrahnya para nabi itu punya jenggot. Orang-orang soleh itu punya jenggot. Imam Bonjol punya jenggot nggak? Imam Bonjol punya jenggot? Punya. Orang-orang soleh rata-rata itu punya jenggot. Kalau dia mencukur jenggotnya
kewibawaannya itu jadi turun. Ya, kewibawaannya itu jadi turun. Makanya Harun dan Musa ketika itu adalah nabi juga yang punya jenggot. Ya, menunjukkan bahwasanya ini adalah ajaran nabi-nabi terdahulu. Sehingga kalau punya jenggot itu dipelihara. Pelihara itu gratis. Bayar nggak pelihara jenggot? Bayar nggak? Nggak bayar. Kalau nyukur jenggot bayar nggak? Bayar. Kalau di tukang cukur tambahan biaya. Kalau nyukur sendiri butuh alat cukur. Maka jangan dicukur, jangan juga dirapikan, dibiarkan apa adanya sebagaimana kata Imam Nawawi. Contoh lagi syariat yang kita diperintahkan untuk menyelisihi agama lain, penyembah berhala, penyembah matahari, itu ketika menjalankan ibadah mereka tunggu ketika matahari itu mau tenggelam atau ketika matahari itu akan terbit. Kita dilarang melakukan sholat, yaitu sholat sunnah ketika matahari akan tenggelam dan ketika matahari itu akan terbit. Tunggu sampai matahari setinggi tombak. Atau tunggu matahari tenggelam sempurna, masuk waktu maghrib, baru boleh kita menjalankan sholat. Kita diperintahkan untuk menyelisih ibadah-ibadah orang musyrik juga seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa dikaji untuk kesempatan pagi hari ini. Ada pertanyaan sebelumnya, monggo. Iya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya kita harus mengikuti dari Kementerian Agama itu, kita harus bagaimana? Kalau jenengan di tempat jenengan nggak bisa berdiri sendiri, ya baiknya ikut yang sudah ada saja. Nggak bisa dipaksakan. Nggak bisa dipaksakan. Jadi yang sudah berlaku jalani dulu seperti itu. Nanti menimbang-nimbang maslahat. Namun kalau ada yang jenengan bisa ikuti sesuai dengan syariat, lebih bagus ikuti yang sesuai dengan syariat. Ya, lebih baik seperti itu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Iya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wukuf di Arafah. Baiknya tetap pakai hadis ini juga. Hadis ini berlaku. Karena perintah puasa Dzulhijjah itu perintahnya pada tanggal 9. Bukan perintahnya untuk menyesuaikan wukuf di Arafah. Maka kalau kita dapat tanggal 9 di negeri kita tanggal 9 itu sekarang, ya maka puasanya juga tanggal 9 itu. Tidak mesti menyesuaikan dengan wukuf yang ada di Arafah. Dalil ini mastab berlaku sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah karena hilal itu kita lihat dan berhari rayalah karena hilal itu kita lihat. Jadi tetap berlaku seperti itu. Ada lagi? Adik-adik ada? Nah. Melihat hilal tidak harus ditentukan berapa derajat, yang penting kita bisa melakukan ru'yah. Kalau tidak bisa melihat, ya kita mau tentukan 1 derajat atau 2 derajat, kalau sudah terlihat ya sudah. Derajat tadi cuma membantu saja. Namun rata-rata yang namanya melihat hilal itu tidak sampai di bawah 2 derajat. Ya, di atas itu. Makanya kalau Saudi Arabia lebih tetapkan tinggi lagi. Lebih tetapkan tinggi untuk masalah penglihatan hilal. Jadi intinya kalau mau memasuki awal bulan silakan untuk melihat hilal tadi. Namun untuk menentukan kalender-kalender setiap bulannya, nah itu nanti baru pakai ilmu perhitungan. Itu istilahnya perkiraan. Dan nanti setiap awal bulannya kita melakukan penglihatan lagi, menunjukkan bahwasanya itu butuh kita melihat langsung. Karena yang dituntut dalam hadis adalah melihat langsung. Jadi derajat tadi bukan jadi patokan, karena tidak ada dalilnya juga harus menentukan derajat sekian untuk dalam masalah menentukan derajat awal bulan tadi ketika kita melihat hilal. Ada lagi? Nih. Baik.
Batasan sholat witir itu bagaimana ketika kita sujud terakhir ternyata sudah ada azan. Jenengan tinggal rampungkan. Ya, tinggal rampungkan saja. Yang penting nggak nambah lagi. Nggak nambah lagi dengan 2 rakaat lagi atau nambah lagi dengan sholat malam lagi. Ketika sudah seperti itu tahu saya di rakaat terakhir, ya sudah tinggal rampungkan saja karena nggak bisa berhenti di tengah jalan. Jadi tinggal rampungkan, dipercepat gerakannya, ya, dan langsung segera untuk melaksanakan sholat subuh kalau memang sudah masuk waktu sholat subuh. Satu lagi ada? Taib, itu saja, mudah-mudahan bermanfaat dan insya Allah kita akan lanjutkan dengan pembahasan yang sama puasa nanti pada Ahad Pahing berikutnya bismillah.